seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom. Salam dalam kasih Yesus Kristus menyertai kita semua. Ibadah persekutuan Komisi Pemuda, Komisi Remaja, Jemaat Gemim Sion Rambunan saat ini segera kita mulaikan. Untuk itu disampaikan kepada adik-adik remaja dan pemuda untuk mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan lewat persekutuan ibadah saat ini. Saya jemput kita semua berdiri, kita tabiskan akan ibadah ini. Ibadah persekutuan Komisi Pemuda dan Komisi Remaja kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita sambut dengan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, syukur dan pujian kami naikkan kepadamu atas segala berkat kasih-Mu yang terus kami terima dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang kami rasakan sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami dari Komisi Pemuda dan Komisi Remaja akan beribadah kepadamu, walau kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami bermohon Tuhan menyertai ibadah kami, agar ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kami, baik adik-adik remaja, komisi, pembina, dan pemuda, kami menyadari ada banyak pelanggaran, kesalahan, dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dan saat ini kami datang memohon kiranya Tuhan mau mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mau dan mampu melakukan kehendak Tuhan, yaitu yang baik.
Tuhan Yesus, dalam persekutuan ibadah saat ini, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan akan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami, dan semoga firman-Mu akan memberi petunjuk dan memberi semangat dalam kami menjalani hidup ini. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani saat ini, semoga diberikan hikmat dan kemampuan dari Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja dan menguasai kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Tawarik 34, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Yang diberi judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
adik-adik remaja, juga pemuda, para pendengar yang dikasihi Tuhan, perenungan kita saat ini terdapat dalam pembacaan kita tadi. Adik-adik remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan, ada pepatah lama yang berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya adalah kelakuan anak akan mengikuti ayahnya atau ibunya. Raja Yosia justru merupakan suatu pengecualian dari pepatah tersebut, atau boleh dikatakan tak selamanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sekalipun ayahnya Amon melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekalipun masih kanak-kanak, Yosia telah memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Dia mungkin telah menyadari akibat buruk ketika melakukan yang jahat di mata Tuhan. Seperti ayahnya yang mati terbunuh oleh pegawai-pegawainya. Proses kematian ayahnya barangkali membuat dia mengalami trauma, namun tak membuatnya frustasi. Dia tahu bahwa jalan terbaik untuk memulihkan dirinya dan bangsa Israel dari kondisi trauma itu adalah kembali kepada Allah. Di usia yang masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud. Berarti yang dicarinya adalah Tuhan Allah. Di sini kita dapat pahami bahwa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan hidup seperti Daud belumlah cukup. Yosia merasa perlu mengenal lebih jauh, lebih dalam dan luas tentang Tuhan Allah dan meminta petunjuk darinya. Yosia punya kerinduan supaya Tuhan Allah yang berkuasa mengendalikan dirinya dan bangsa Israel seperti zaman pemerintahan Daud. Yosia mau supaya setiap kebijakan yang akan dilakukannya harus ditanyakan atau sesuai petunjuk Tuhan. Dia sadar bahwa jabatan merupakan anugerah kepercayaan Tuhan demi masa depan Israel. Spiritualitas Yosia yang sangat luar biasa, sebab dia tidak menjadi sombong dan angkuh, apalagi melupakan Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, bahwa orang tua mana yang tak bangga dan bersyukur bila mana memiliki anak seperti Yosia. Demikian juga sebagai anak, apalagi remaja dan pemuda, dapat melihat contoh yang ditunjukkan oleh Yosia. Oleh sebab itu, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu mencari Tuhan. Kerendahan hati menjadi sikap yang mendasar bagi kita dalam setiap pengambilan keputusan. Maka jalan terbaik adalah mencari Tuhan. Adik-adik remaja juga pemuda yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan serba sulit dan terbatas yang kita alami akibat virus corona yang melanda dunia ini, membuat kita dihantui rasa cemas dan rasa takut. Maka kita diharapkan untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, anak sekolah belajar di rumah, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan, dan beribadah di rumah. Dari pihak gereja, kita terus diajak
untuk lebih dekat kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, dan terus meminta pertolongan Tuhan agar kita dijauhkan dari virus corona, dan kita terus berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan untuk lagu persembahan, Ku bawa kepadamu. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Kembali malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami memuji dan memuliakan akan Dikau yang terus mengasihi dan memelihara akan hidup kami. Oleh karena kasih-Mu, Tuhan sudah menyertai ibadah kami, sehingga tidak lama lagi akan berakhir. Semoga firman-Mu yang sudah kami dengar bersama akan lebih menguatkan iman kami kepadamu. Kami juga telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu. Semoga persembahan ini boleh terpakai dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan mengatur dan mengelola persembahan ini, Tuhan berkati agar mereka dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk Bapak Penatua, Komisi Remaja, Pembina Remaja, dan Penatua Pemuda dan Komisi. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Kami pun berdoa untuk anggota remaja, juga anggota pemuda Jemaat Gemim Sion Rambunan. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kesehatan, kekuatan bagi adik remaja dan pemuda, hikmat akal budi yang daripada Tuhan, Tuhan terus karuniakan kepada mereka, agar apa yang mereka cita-citakan, rencanakan, diberkati oleh Tuhan. Juga pergaulan mereka, masa muda mereka, segala harapan mereka diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami umat-Mu diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, yang membuat kami cemas dan takut dengan adanya COVID-19. Untuk itu kami datang kepadamu Tuhan, memohon Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan ini.
Dan kami memohon Tuhan menjaga dan melindungi kami umat-Mu. Kami percaya kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan akan menghancurkan virus corona ini. Dan kami percaya badai ini pasti akan berlalu. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai di desa-desa, terlebih khusus desa kami, Rambunan Raya. Tuhan tolong pemerintah kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Begitu juga kami berdoa untuk petugas kesehatan, baik para dokter, perawat yang ada di rumah sakit, yang tengah menangani pasien corona. Tuhan tolong mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau yang ada di setiap gumul kami dan juang kami. Berkatilah kami untuk meyakini bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua berdiri dan kita menyanyi lagu Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan menyertai kita semua mulai saat ini, besok, dan selalu terus. Dipersilahkan duduk kembali. Ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.